Saya Maila, seperti sudah dijelaskan tadi. Sebelumnya saya mau ralat. Saya tidak lagi bekerja sebagai research analyst di World Bank. I was a research analyst. Sekarang saya freelance researcher. Kenapa saya ambil judul ini, Live My Life to the Fullest? Sekarang saya umurnya 28. Banyak orang yang bertanya, apa yang sudah kamu capai di umur segini? Saya merasa sebetulnya minder waktu Niken meminang saya untuk jadi salah satu pembicara. Karena saya dibanding Mbak Bintan dan Mbak Ratna adalah remah-remah untuk makan angsa yang ada di Round Hay Park. So, well ya, kalau teman-teman tahu siapa wanita hebat di belakang ini? Ya, ada Blake Lively, ada Michelle Phan, Maria Sharapova, that's right. Mereka semua umurnya 28, sama seperti saya. Dan mereka saat ini sudah meraih kesuksesan di bidangnya masing-masing. Saya 10 tahun yang lalu masih menjadi mahasiswa S1 di Universitas Gadjah Mada, mengambil ekonomi. Kehidupan saya mungkin sama seperti majority mahasiswa pada umumnya. Rumah, kampus, makan, rumah, kampus, makan. Saya belum mencapai apa-apa. Kebanyakan teman-teman saya pada saat itu sudah menjadi asdos atau asisten proyek. Tapi saya tidak. Did I have a challenging life? Ya. Karena waktu itu saya sudah, pada saat saya menjalani master pertama saya tahun 2010, di situ saya bertemu seorang dosen yang mengajarkan saya salah satu skill yang sangat unik. Karena background saya adalah ekonomi, saya ahli di dalam satu analytical software yang namanya Stata. Sampai kemudian pada tahun 2012, dosen saya menawari saya, apakah kamu mau untuk mendaftar bekerja di World Bank. Nah, 5 tahun yang lalu, April 2012, saya masih ingat pertama kali saya diterima di World Bank. Saya menjadi research analyst di education unit. Di situ saya expert di bidang early childhood education dan beberapa bidang lainnya yang ada di pendidikan. Ini adalah musuh terbesar saya. Saya menganalogikan ini adalah sebagai bos saya, karena saya takut pada bulan-bulan pertama setiap saya datang rasanya kayaknya bos saya itu megang senapan. Karena beliau, saya manggilnya, he was very harsh, very demanding and so on. Kemudian what did I do untuk menghadapi musuh terbesar saya? I watch, I learn, and I do the right thing. Dan jangan lupa di dunia kerja, apalagi di lembaga besar seperti World Bank dan lembaga lainnya, attitude dan manner itu sangat penting. Saya melakukan apa yang menurut saya benar. Saya buktikan kepada bos saya yang tadinya meng-underestimate saya bahwa you were nothing. But I work smart and I work hard. Sampai akhirnya saya menjadi salah satu author di buku yang tadi sudah teman-teman lihat. Itu adalah pencapaian terbesar saya sampai saat ini. Ini adalah teman-teman saya. Ingat bahwa ketika kamu menghadapi masalah, merekalah di pekerjaan yang akan menjadi sahabat sejati. Di situ kalian bisa lihat siapa yang sebetulnya menjadi musuh atau menjadi teman. Nah, my working experience has inspired me sampai akhirnya saya mengambil master kedua saya di education management. Sebelumnya saya mengambil economics. Karena saya berpikir masih banyak tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan. Kemudian ketika saya bertanya sama teman saya, I think I should change the word. I said to her, and then she said, how? And I said, using my brain and arms. Karena saya tahu kekuatan saya adalah knowledge. Saya bisa merubah atau changing the world melalui hal-hal terkecil. Dan saya fokus terhadap research. Disitulah passion saya sekarang. Teman-teman jangan lupa bahwa you have to step now. No procrastination again. Jangan menunda segala sesuatu, karena if you stop changing, then that's the time when the world being a better place. There is no such thing of procrastination and so on. So saya belajar kembali. Susah awalnya karena saya harus resign dan tidak ada jaminan bahwa saya akan kembali ke World Bank. Itu mungkin perbedaan saya, karena sekarang saya statusnya student. Saya belum tahu nih balik ke Indonesia mau jadi apa. Tapi foto di belakang saya ini menunjukkan bahwa I have a very good opportunity in global network.
I have a very good opportunity to learn the best practice from other countries, which is very important when I came back to Indonesia. Pesan terakhir saya adalah finish your own puzzle, karena setiap orang punya passion yang berbeda. Jangan sia-siakan kesempatan, apalagi buat wanita. Perjalanan dari Kartini sampai sekarang itu sudah sangat jauh sekali. Jangan sia-siakan kesempatan itu, and live your life, because you don't know sampai kapan kalian dikasih kesempatan yang baik ini dan sampai kapan kalian hidup. Learn the new thing, buka diri kalian, pelajari hal-hal baru, jangan berada di comfort zone, karena siapa tahu itu nanti akan jadi kekuatan di masa depan. Then what if I failed or something wrong happened? No worry, you have still 25 alphabets to go. There's still a lot of plan that you can always apply to. And then if you're ready, you have a lot of support, your family and friend, and then you're ready to shoot again. Ini peribahasa yang diambil dari salah satu surat Kartini. Kegagalan itu udah ada dari zaman dulu. Jadi jangan khawatir. Kalau gagal, bangkit lagi, coba lagi. Gagal lagi, bangkit lagi, coba lagi. Karena ya itu, you'll never know until you have tried. Thank you.